Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, di segmen ini kami akan hadir dengan narasumber untuk mengulas dan juga memproyeksikan bagaimana laju perdagangan di hari ini dan juga di esok hari. Tapi sebelumnya kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Anda bisa bergabung atau berpartisipasi secara aktif melalui WhatsApp interaktif kami dan juga line telepon untuk menanyakan seputar portofolio investasi Anda. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami hari ini dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Fajar. Apa kabar Pak Henry? Luar biasa, baik Pak Fajar. Baik, luar biasa. Sehat selalu tentunya ya Pak Henry ya menjelang libur di pekan Pak. ini. Iya. Oke Pak Henry, ini kita lihat indeks harga saham gabungan di hari ini sepertinya turunnya cukup dalam. Lebih dari 2%. Apakah ini cukup senada dengan pergerakan bursa global lainnya? Ya, sepertinya ini hari seragam ya. Banyak sekali setelah ada kenaikan yang cukup signifikan ya, itu banyak sekali para pelaku pasar mengakukan yang namanya profit taking. Ya, tapi sekali lagi ini koreksinya masih sebatas normal. Tetap optimis Pak, IHSG akan tetap kembali melaju ke area hijau. Ya. Oke, tapi apakah kemudian salah satu berita atau informasi terbaru Pak Henry bahwa ada mutasi baru dari corona atau COVID-19 di Inggris yang akhirnya memberlakukan lockdown, begitu ini menjadi pemberat utama atau tidak dari bursa global dan juga Indonesia, Pak Henry? Iya, pasti ada efek ya dengan adanya berita bahwa ditemukannya ya jenis virus baru di UK sana, sehingga mereka memutuskan mengambil langkah untuk lockdown ya. Tapi sekali lagi kalau untuk bursa di Asia, terutama di Indonesia itu kita melihat efeknya itu nggak terlalu signifikan Pak. Sekali lagi kita melihat bahwa performa IHSG itu masih ditopang oleh sebagian besar sektor-sektor yang ada di dalamnya. Oke, masih ditopang oleh sektor-sektor yang di dalamnya. Tapi jika kita lihat penurunannya 2%, apakah lagi-lagi ini masih cukup wajar, Pak Henry? Mengingat ini cukup dalam begitu dan akhirnya meninggalkan level 6.100. Ya, biasanya itu sih memang kalau sudah terjadi koreksi yang cukup dalam ya, itu the next day ya, saya optimis pasti akan ada investor yang mengambil kembali posisinya, Pak Fajar. Jadi sekali lagi kalau saya lihat dari technical view maupun dari fundamental itu sendiri, kita masih tetap optimis IHSG akan kembali ke level di atas 6.000. Oke, ini hingga berapa lama atau periodenya untuk kemudian bisa kembali ke target-target semula? Atau mungkin target dari Anda sendiri sebetulnya di level berapa ini Pak Henry? Ya, kalau dilihat dari target IHSG ya, kita melihat bahwa ini at least Pak ya, at least itu IHSG ini nanti tutup tahun itu at least di angka 6.200 kalau untuk IHSG ya. Oke, jadi di level itu masih bisa menjadi level tutup tahun bagi indeks harga saham gabungan. Tapi jika kita lihat transaksi hariannya Pak Henry, hari ini saja lebih dari 20 triliun rupiah. Ini masih bisa kita sebut cukup ramai atau tidak menjelang akhir tahun? Karena kita tahu hari bursanya tidak begitu banyak lagi hingga akhir Desember. Ya benar, tapi kalau kita melihat dari rata-rata pergerakan IHSG belakangan ya, itu perharinya itu sekitar 80 sampai dengan 90 poin. Ini ada kemungkinan Pak tetap dia akan hit ya angka 6.200 ya, yang kita lihat merupakan level resistennya nih. Oke, 6.200 menjadi level resisten yang juga terlihat begitu ya. Sementara itu dari dalam negeri Pak Henry, ini mungkin apakah Anda kemudian memiliki view terhadap ini? Kita sedang cukup ramai begitu isu reshuffle yang akan ditunggu oleh masyarakat terkait dengan perombakan sejumlah menteri. Apakah kemudian investor Anda lihat memperhatikan isu ini juga atau justru ini tidak terlalu menjadi perhatian utama di hari ini? Ya tentu para pelaku pasar juga mencermati gitu ya isu-isu mengenai yang reshuffle dan dari calon-calon yang muncul kita melihat sih sementara pelaku pasar juga menyambut dengan baik ya, terutama seperti Mensos ya, kita tahu ada salah satu ya saat ini wali kota di Surabaya dicalonkan, kemudian juga dari Menko Kreatif ya, Menteri Kreatif ya, dan kita lihat juga memang backgroundnya juga dari pengusaha ya. Itu saya lihat sekali lagi para pelaku pasar kalau memang itu benar difix oleh Presiden tetap menyambut baik dan optimis ya untuk performa di IHSG. Tapi akan mendukung market dalam negeri kita atau sebetulnya impact-nya tidak akan terlalu signifikan Pak Henry? Sementara ini sih masih positif, ya harus dilihat lagi nanti real Pak. Real nanti keputusannya seperti apa begitu ya? Iya benar Pak Fajar.
Oke, baik. Jadi memang kita masih tunggu pemirsa bagaimana kemudian perkembangan dari hal ini. Apakah kemudian memang akan ada keputusan terkait hal tersebut, kita nantikan tentunya. Sementara jika kita lihat dari pergerakan di hari ini Pak Henry, cukup banyak sekali saham-saham yang mengalami penurunan begitu ya. 397 saham melemah, kemudian 123 saham menguat, sementara 111 saham lainnya masih mengalami pergerakan stagnan. Apa yang kemudian menjadi catatan di hari ini Pak Henry? Adakah kemudian sektor-sektor yang begitu menarik perhatian sehingga harus terkena aksi jual yang cukup besar? Ya, seperti kemarin ya Pak Fajar ya, kita melihat bahwa emiten-emiten di farmasa itu kan rata-rata mengalami koreksi yang cukup signifikan. Dan hari ini di tengah IHSG secara umum itu mengalami koreksi, ternyata kan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut kembali rebounding. Dan hari ini pun sama Pak, pengamatan kami Pak Fajar. Jadi cermati ya emiten-emiten yang hari ini mengalami koreksi. Nah, di situ justru peluang bagi kita, bagi yang mau ngambil posisi kembali atau mau nambah posisi untuk emiten-emiten yang mengalami koreksi hari ini. Oke, emiten-emiten yang mengalami koreksi dicermati kembali seperti apa Pak Henry? Mungkin singkat saja diberikan contohnya sebelum kita nanti gali lebih detail. Baik, ya contohnya seperti perbankan Pak ya, hari ini kan banyak yang terjadi koreksi ya, di BDMN, ya BTPS ya, nah itu merupakan peluang ya bagi kita untuk masuk kembali ya. Oke, jadi ada perbankan di sana yang mungkin bisa dicermati menurut view dari Pak Henry begitu ya, yang memang mengalami koreksi. Nah, ini masih dari sektor yang sama Pak Henry. Justru ada salah satu emiten perbankan yang mencatatkan kenaikannya signifikan. Di hari ini ada Bank Permata Tbk atau BNLI, hampir 19% kenaikannya. Ini melihat pergerakan BNLI sejauh ini seperti apa Pak Henry? Baik Pak Fajar, ya kalau untuk BNLI ya seperti kita lihat ini pergerakannya juga nggak terlalu besar ya, rata-rata sekitar 130 sampai 150 rupiah ya per hari gitu ya. Nah hari ini kita lihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, bisa diperhatikan level resistennya itu di 2850 ya 2850 ya, kemudian level support yang udah ditinggalkan yaitu di 2130 ya, bisa kita cermati apabila kita sudah masuk posisi. Oke, resisten di 2850, kemudian support di 2130. Apakah kemudian setelah ini aksi realisasi profit terlihat akan dilakukan Pak Henry mengingat kenaikan yang cukup tinggi? Ya, memang ada saja ya kalau misalkan kenaikannya sudah cukup signifikan, ya ada saja banyak dari pelaku pasar itu mengambil langkah untuk ambil profit taking, apalagi menjelang liburan gitu ya. Tapi sekali kalau untuk view jangka menengah sampai panjang, ini BNLI ini sangat berpotensi gitu ya untuk kembali lagi ke level tertingginya ya, yaitu yang seperti capai 14 Oktober tahun ini ya di 3210 ya. Oke, di 3210 jangka menengah hingga panjang masih berpotensi untuk ditembus. Sekali lagi, tadi view dari Pak Henry adalah resisten di 28. Ini hari ini di 3.200 Pak Henry. Udah tembus ya 3.200 ya. Oke, berarti ya kalau kita lihat memang udah ditembus ya resistennya 3.200. Kalau begitu tetap Pak kita tambah optimis ya kalau untuk BNLI ini bagi yang mau invest ya, jangka menengah, jangka panjang itu dengan rata-rata pergerakan itu 130 sampai 150 poin ya, ini bisa terus melaju Pak ya. Oke, jadi tadi ada sedikit koreksi pemirsa bahwa sudah tertembus begitu ya level yang tadi, di mana hari ini ditutup di 3.200, justru menjadi semakin optimis view dari Pak Henry untuk Bank Permata atau BNLI. Mungkin Anda juga memperhatikan saham ini di hari ini atau mungkin masuk juga begitu ya di perdagangan hari ini. Baik, dari Bank Permata saya ingin bergeser ke sektor lainnya Pak Henry yang tadi juga sudah kami sampaikan sedikit informasinya terkait dengan sektor retail. Ini terkait kebijakan di akhir tahun yang juga semakin menyulitkan para pelaku di sektor retail. Emiten-emiten retail ada yang masih menarik atau tidak Pak Henry? Retail memang rata-rata Pak itu kecenderungannya memang uptrend to sideways ya Pak ya. Jadi harus dipilih-pilih Pak ya kalau untuk retail. Oke. Adakah kemudian yang mungkin bisa kita cermati Pak Henry dari emiten-emiten sektor real ini? Apakah kemudian ada LPPF di sana, ada MAPI, atau justru ada emiten lainnya yang mungkin bisa menjadi saran juga untuk para pemirsa? Ya, kalau saya sendiri Pak Fajar lebih melihat ke perbankan, farmasi, sama consumer ya. Iya. Oke, justru perbankan dan juga consumer yang sepertinya masih menjadi, karena memang dampaknya cukup terasa begitu ya bagi pelaku-pelaku di sektor retail. Tapi jika mungkin saya tanyakan sedikit Pak Henry, dari sisi sektor retail begitu, ada LPPF yang juga hari ini turun 2,85% ke level Rp1.365. View-nya Pak Henry? Baik,
Untuk LPPF ya, untuk LPPF sekali lagi kita lihat hari ini kan mengalami koreksi kembali ya. Kalau kita lihat memang secara umum Pak ini mulai rebounding ya, tapi memang laju kenaikannya nggak terlalu kuat ya, itu per harinya itu dia rata-rata itu sekitar 70 sampai dengan 80 rupiah ya. Dan kemudian hari ini terjadi koreksi, bisa diperhatikan level supportnya itu di 1.200. Oke. Ya, level supportnya 1.200, kemudian level resistannya itu di 1530. Oke, support 1.200, resisten 1530. Tapi melihat kondisinya sejauh ini masih cukup nyaman atau tidak ini Pak Henry jika mungkin ada pemirsa yang ingin masuk? Ya, kalau mau masuk posisi lebih baik tunggu ya, karena masih ada potensi terjadi koreksi. Apakah dia mampu bertahan di atas 1.200 kalau untuk LPPF sebagai level supportnya ya. Jadi memang ditunggu dulu, dikonfirmasi terlebih dahulu apakah kemudian level support tadi bisa menjadi acuan begitu ya. Baik, itu untuk LPPF. Sementara satu lagi Pak Henry dari sektor retail, MAPI. Apa yang bisa kita cermati dari emiten satu ini? Oke, MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Ya, hari ini untuk, tutup. kalau untuk MAPI secara umum masih uptrend Pak, masih uptrend ya. Hanya saja kalau misalkan yang sudah masuk posisi ya, perhatikan untuk level resistannya di 965. 965, kemudian untuk level support itu bisa diperhatikan di level, sebentar, ini ya, di level 795 untuk MAPI. Oke, 795, kemudian tadi resistennya di 965 ya Pak Henry ya? Iya, betul. Oke, dengan tadi view-nya adalah masih cukup uptrend, di mana hari ini saham MAPI berakhir di level 915 atau terkoreksi 0,54%. Itu tadi pemirsa dua saham di antara beberapa pelaku usaha sektor retail yang juga ini inline dengan topik kami. Ada LPPF dan juga MAPI, serta tadi ada BNLI yang juga sudah kita ulas di segmen sebelumnya. Sementara itu Pak Henry, ini ada penelpon yang masuk, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, sore. Dari Giantoro, Bandung, Pak. Oke, Pak Giantoro di Bandung, silakan Pak. Iya, Pak Henry, selamat sore. Saya mau tolong tanya support dan resisten saham AISA, Oke. BBKP, Ya. Bumi, dan Friend, Pak. Oke, Aisyah, BBKP, Bumi, dan Friend ya Pak? Iya, khususnya BBKP masih layak beli nggak, Pak? Ini harganya udah naik tinggi nih, Pak. Oke, baik. Iya. Khusus BBKP layak beli atau Itu tidak? aja, Pak Baik, Fajar. itu aja. Terima kasih banyak Pak Giantoro sudah berpartisipasi. Pak Henry, sepertinya kita akan coba jawab, tapi usai jeda, begitu ya?